Ini putranya Yai Nawawi. Maka saya setelah pulang dari tempat saya sendiri di Gunung Lawu, saya ke sini. Yang pertama yang mau saya minta di sini diadakan selamatan dulu di sini. Kedurenan, diundang tetangganya makan bersama di sini. Orang boleh nggak baik sama kita, tapi kita harus tetap baik kepada orang. Menjadi orang itu jangan yang amatiran. Ini namanya daun sirsak. Daun sirsak ini bisa untuk berbagai macam penyakit, baik itu penyakit zahir maupun penyakit batin. Yang terpenting yakin yang menyembuhkan itu Allah. Ini sarananya ya. Nanti sampean baca habis sirdat sifat penyakitnya minggat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti direbus. Oke, terus enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang datang. Disiapkan dupa, ditaruh di depan situ. Ada yang datang. Wah, ini kemarin yang saya ingin ya, saya hajar ini. Waalaikumsalam. Ini yang suka siapa dulu itu? Suka nangisan. Sekarang datang lagi. Siapa namanya ini? Kok mirip kayak namanya saya, Mbah Saridin. Mirip ya. Aduh. Assalamualaikum. Namanya siapa ini? Dalam Samsul Duha. Oh, ini Pak Samsul Duha. Caranya gini, hidupnya diperbaiki dengan cara memperbaiki sholatnya. Kenapa hidup panjenengan selama ini kurang baik? Dikarenakan sholatnya kurang baik. Sholat itu bukan hanya raganya, tetapi juga rasanya dan ciptanya. Jadi ada yang namanya sholat raga, sholat cipta, sholat rasa. Bagaimana seluruh hawa songo di dalam diri panjenengan itu diajak untuk sholat. Jadi ketika mau sholat, panjenengan berbicara di dalam dirinya, ya Allah,
Saya memohon untuk seluruh jiwa saya, raga saya, seluruh hawa songo, lubang 9 di dalam tubuh saya ajak untuk sholat gitu ya. Jadi ketika sholat nanti bukan hanya mulutnya tapi pikirannya, hatinya, rasanya diajak untuk sholat. Oke. Monggo. Sudah berapa lama di sini? Sudah 10 bulan. 10 bulan. Waalaikumsalam. Sinten paling asma? Mulyono. Mulyono. Saking Tulungagung. Tulungagung. Anaknya sakit. Sudah 5 kali. Sudah 5 kali ke sini. Namanya siapa anaknya? Alia Amanda Putri. Amanda Putri. Alia Amanda Putri. Putri. Sakit di bagian perutnya. Sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin sudah hampir 7 tahun. Sudah dibawa ke mana-mana, sudah dibawa ke rumah sakit, sudah ke dokter kemana-mana, belum sembuh. Karena apa? Sakitnya bukan hanya medisnya, tetapi juga pikirannya. Lalu pikirannya kenapa? Pikirannya ada yang menggoda. Siapa yang menggoda? Golongan korin. Siapa itu korin? Korin adalah sebangsa makhluk dari golongan jin yang memang Allah perintahkan untuk mengganggu diri kita, yang memang sudah meminta izin kepada Allah untuk mengganggu diri kita. Namanya jin korin. Jin korin itu ada bersama dengan diri kita di waktu kita masih di dalam kandungan. Jadi ketika kita lahir, kita sudah ditemani oleh saudara batin kita. Kita sudah ditemani oleh pendamping kita. 2 dari golongan jin, yaitu korin. 2 dari golongan malaikat, namanya hafidhah. Jadi hidup kita itu, selama hidup kita itu selalu diikuti dan selalu diawasi oleh golongan jin dan juga golongan malaikat. Jadi ada yang dari syaitan, ada yang dari Tuhan. Tinggal kita mengikuti yang mana, apakah kita mengikuti yang baik atau kita mengikuti yang buruk. Makanya ada khawatir robaniyah, ada khawatir, waalaikumsalam, ada khawatir malakutiyah, afidah, ada khawatir syaitoniyah, ada khawatir nafsaniyah. Tinggal kita aja ikuti yang mana. Waalaikumsalam. Mana dupa yang suruh saya tadi bakar? Bukan ke orang itu. Kan saya bilang tadi ada yang datang. Sore ini kampungnya sore. Iya. Itu sore itu sampai saya nggak bisa keluar, masalah nunggu sore. Kemarin. Iya. Dupanya bawa sini. Dibacakan doanya. Bismillah, bismillah, bis sir dat sifat kula sebagai menungso sesama makhluk Gusti Allah, damel dupa sebagai ngikuti sunnah baginda Rasulullah, muga-muga sal safate baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taruh di sana. Ya. Enggak, di tengah-tengah aja. Kalau enggak di sana aja, di tengah-tengah. Nah, situ. Tengah-tengah situ aja. Harus dibantu doa dari orang tuanya. Sebab apa? Doa orang tualah yang paling menentukan hasilnya. Yang sangat mempengaruhi hasil itu adalah
doa dari orang tua. Makanya banyak seseorang itu anaknya menjadi bahagia itu juga berkat dari doa orang tuanya. Dan banyak juga orang itu sengsara karena tidak mendapatkan doa dan tidak mendapatkan ridha dari orang tuanya. Bukan berarti sebenarnya kalau anak itu sengsara karena orang tuanya tidak mau mendoakan, bukan seperti itu. Masalahnya anak itu sendiri tidak mau mendoakan orang tuanya, sehingga hidupnya dia sengsara, sehingga hidupnya itu sengsara karena dia tidak mau mendoakan orang tuanya. Kalau seorang anak mendoakan orang tuanya, maka ya doa-doa orang tuanya tadi akan sampai kepada anak itu tersebut. Itu penting. Itu selalu mendoakan orang tua itu penting sekali. Karena ridha Allah tergantung dari ridha orang tua. Dan di dalam Al-Quran itu yang menjadi perintah utama oleh Allah itu, perintah Allah itu yang pertama adalah sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, mengamalkan sholawat. Mengamalkan sholawat. Dan yang ketiga adalah berbakti kepada orang tua. 3 hal itu sangat utama. Yang pertama menjalankan sholat, terus mengamalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama, dan cinta kepada negara. Itu yang menjadi pondasi utama di pondok pesantren Nur Asyifa ini. Yang menjadi pondok utama, pokok utama, pondasi utama di pondok ini, yang pertama santri harus menjalankan sholat, terutama sholat berjamaah dan sholat malamnya. Yang kedua mengamalkan sholawat, istiqomah. Amalan santri itu di sini yang utama adalah sholawat. Sholawat apapun, ya, sholawat muridat, sholawat Jibril. Dan yang ketiga itu adalah berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Di sini kalau tidak berbakti sama orang tua ya tidak ada gunanya. Enggak, di sini harus tenanan ben bisa berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah berbuat baik kepada sesama. Orang boleh nggak baik sama kita, tapi kita harus tetap baik kepada orang. Menjadi orang itu jangan yang amatiran. Orang yang amatiran itu bagaimana? Yang selalu mengatakan begini, saya akan baik kepada orang yang baik kepada saya, dan saya tidak akan baik kepada orang yang tidak baik kepada saya. Ini orang yang amatiran seperti ini. Orang seperti ini adalah orang amatiran. Orang yang seperti ini adalah orang yang amatiran, yang mudah kedikte dengan keadaan. Jadi saya ya akan baik kepada orang yang baik kepada saya, dan saya tidak akan baik kepada orang yang tidak baik kepada saya. Ini orang amatiran. Dia mudah kedikte oleh keadaan. Jadi dia hanya akan baik kepada orang yang baik kepada dia, dan dia tidak akan baik kepada orang yang tidak baik kepada dia. Berarti dia itu hanya melakukan sesuatu hal kepada manusia, bukan kepada Allah. Karena perintahnya Allah itu berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Itu baru luar biasa. Dan kamu semua santri, santrinya Gus Samsudin, santri pondok ini, nanti pondok Nur Syifa ini,
Sampai kalau ingin menjadi orang yang luar biasa, tidak biasa-biasa saja, ya harus melakukan sesuatu hal yang luar biasa juga, yaitu berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada jenengan. Maka saya minta kalau semuanya pas lagi keluar, sampean harus uluk salam kepada setiap orang yang ditemui. Walaupun seumpamanya salamnya nggak dijawab, ya nggak apa-apa. Seumpamanya ada orang cemberut, sampean harus tersenyum, kepalanya menunduk, badannya merungkuk. Tiap di depan jalan bilang maaf, nyuwun ngapura. Loh, orang nyuwun ngapura itu luar biasa loh, nggak ada jeleknya loh orang minta maaf itu. Orang meminta maaf itu nggak ada jeleknya loh. Apalagi kita orang Jawa, ngundang geduren aja yang pertama datang nyuwun ngapura gitu. Kula dugi mriki, saya datang ke sini mau minta jenengan untuk selamatan di rumah saya loh gitu. Seperti itu. Maka saya setelah pulang dari tempat saya sendiri di Gunung Lawu, saya ke sini. Yang pertama yang mau saya minta di sini diadakan selamatan dulu di sini. Gedurenan, diundang tetangganya makan bersama di sini. Ya, Dok ya. Dengar kata Mbah ya, di sini selamatan, bikin selamatan, diundang tetangganya seadanya aja. Biar selamat semuanya, selamat desanya, selamat akhlaknya, selamat orangnya, selamat dunia akhirat ya. Jadi bikin selamatan ya semampunya. Orang Jawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamatan, bikin selamatan. Diundang tetangga-tetangganya, diundang saudara-saudaranya ya. Kewajiban kita untuk selalu mendoakan yang baik untuk tetangga kita, karena seperti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, orang yang baik itu yang paling baik kepada istrinya dan baik kepada tetangganya. Itulah orang yang baik. Jadi yang paling dekat ini dibaiki dulu, didoakan dulu itu. Dan yang jelas ketika berbuat baik harus disertai dengan keikhlasan dan juga kesabaran. Karena kalau hanya berbuat baik tetapi tidak disertai dengan keikhlasan dan juga tidak disertai dengan kesabaran, maka akan menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Apalagi pikirannya tidak ada imannya, hanya kepada manusia. Contoh baik kepada teman, sampean punya kiriman dari orang tuanya. Dapat kiriman dari orang tuanya, ya kasih temannya. Apakah nanti ketika temannya dapat kiriman dari orang tuanya ngasih atau enggak ke jenengan, ya sampean enggak perlu sakit hati. Karena ketika sampean ngasih itu ya atas dasar dari dalam hati, enggak mengharapkan balasan dari teman. Tapi kalau enggak karena Allah, sampean dapat kiriman dari orang tuanya, ngasih makanan ke temennya, nanti kira temennya dapat kiriman dari orang tuanya enggak ngasih jenengan, sakit hati. Loh, itu kemarin saya dapat dari orang tua, saya kasih, sekarang dia dapat kok enggak ngasih saya. Loh, berarti baikmu itu mengharapkan balasan dari orang, bukan dari Tuhan. Baik kepada mertua, ya memang sampean berbuat baik kepada mertua atas dasar perintah Allah. Woi, saya dekat mambutai,
dibanding-banding no, saya setiap hari ngasih makan nggak kelihatan, itu anak yang jauh baru datang ngasih sekali sudah dipuji-puji. Saya ngasih makan tiap hari nggak kelihatan, sakit hati. Karena apa? Karena melakukan kebaikannya hanya atas dasar manusia, bukan atas dasar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sakit hati. Tapi karena Allah enggak. Karena dia tahu berbuat baik itu nanti akhirnya juga kebaikan akan kembali kepada dirinya. Kalau seseorang pengen menantunya itu nanti baik sama dia ketika dia tua nanti diurus sama menantunya, maka yang pertama yang harus dia lakukan itu doanya ialah dia berbuat baik kepada mertuanya. Panjenengan pengen nanti anak sampean punya mantu mau baik sama jenengan, ngurusin jenengan ketika sudah tua. Sekarang sampean punya mertua, ya mertuamu itu urusannya dengan baik, itu loh doa yang paling utama itu. Sampean kok pengen anak sampean itu berbakti sama jenengan. Sekarang yang paling penting yang sampean lakukan itu ialah berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Maka anak jenengan pasti nanti akan berbakti kepada jenengan. Anak sampean nanti akan menjadi cerminannya jenengan. Loh, menantu sampean nanti akan menjadi cerminan dari diri panjenengan. Karena hidup itu cuma seperti orang bercermin itu. Hanya seperti itu. Makanya baik atau tidak pandangan kita kepada orang pun juga tergantung diri kita. Kalau kita itu orangnya pemaaf, bukan pendendam, bukan pembenci, ya kepada orang, kepada tetangga pun kita juga nggak akan benci. Makanya orang itu akan sesuai dengan pandangannya, persepsinya. Kalau persepsinya, pikirannya itu baik, maka dia akan selalu berpikir yang baik-baik. Tetapi kalau orang itu buruk, maka perkataannya pun juga akan buruk-buruk. Sudah itu aja. Itu saja kuncinya. Makanya ketika ada seseorang yang selalu berkata buruk, sejatinya keburukan itu bukan ada pada orang lain, tapi ada pada dirinya sendiri. Kalau ada orang kok dimanapun tempat selalu tercium bau kotoran, oh kamu bau kotoran, kamu bau kotoran, kamu bau kotoran, semua orang dianggap bau kotoran. Padahal kotoran itu nempel di hidungnya dia sendiri, sehingga semuanya tercium bau kotoran. Kalau ada orang mengatakan itu kamu buruk, kamu buruk, kamu buruk, jadi keburukan itu ada dalam dirinya sendiri. Itu. Ya doa bitoa. Doa bitoa. Sekarang tempat ini sudah menjadi pondok pesantren Nurisifa. Yang menjadi pengasuh utamanya adalah Ketua MUI Blitar, Yai Fahrudin, dan juga Yai Nawawi. Pondok ini saya hanya sekedar sebagai pemiliknya, tapi yang semua yang menjadi penanggung jawab dan pelaksananya adalah Yai Warudin. Santri beliau sudah banyak, 1.500-an. Itu pun beliau masih mau repot-repot untuk mengasuh di tempat ini.
Monggo sini untuk bersatu. Namanya siapa ini? Siapa? Taufik Nur Hidayat. Selalu berbakti kepada orang tua, ya. Berbakti kepada orang tua karena ridha Allah tergantung dari ridha orang tua. Nggih. Hatinya selalu dijaga. Nggih, monggo. Siapa namanya ini? Andi Cahyono, Mbak. Andi Cahyono. Cahyono. Siap. Bakti sama orang tua ya. Nggih, Pak. Jalankan sholatnya. Nggih, Pak. Kalau ngomong dijaga ya. Nggih, Pak. Oke, monggo. Apa namanya? Desa Penari. Desa Penari, Pak. Desi. Sopyan. Wah, saya kira Desi. Ya pinter. Sholatnya dijaga. Bakti kepada orang tua, ngajinya sing tenanan ya. Ada yang tamu yang ikhlas. Monggo. Oke, assalamualaikum. Apa namanya? Sirojudin. Sirajudin. Ini tadi ya? Nggih. Oh iya. Sakit dadanya? Nggih. Sakit dadanya, maka jangan suka menyimpan dendam, jangan menyimpan kebencian. Hatinya yang tenang. Monggo. Siapa namanya? Aufal. Sudah berapa lama di sini? 1 tahun. Sudah 1 tahun. Panjenengan ditempatkan oleh orang tuanya di sini, suruh ngaji, terutama sholat malamnya jangan sampai ketinggalan. Ngajinya apa sekarang? Tadi Talim Muta'alim, Pak. Alim muta'alim, belajar adab sopan santun ya, bakti sama orang tua. Nggih, monggo. Di rumah juga gini sama orang tuanya, salim ya, cium tangan ya sama orang tuanya ya. Nggih. Siapa namanya? Purnomo, Pak. Pak Purnomo. Pak Purnomo ini pengen dang rapi. Semua orang ya pengen dang rapi ya, diamalkan. Ya Latif. Semalam 10.000. Lihat aja, elah, dilit ngene wis enak sing demen nih. Ya. 10.000 ya Latif 1 malam, nek pengen dang rapi ya. Wow. Assalamualaikum. Ini putranya Yai Nawawi. Ya. Iya toh. Putranya Yai Nawawi. Namanya siapa? Izam. Ngajinya sing tenanan. Bakti sama orang tua. Terus yang paling penting juga sholat malamnya jangan sampai ketinggalan. Sholat 5 waktunya dan sholat malamnya. Monggo. Waalaikumsalam. Siapa ini namanya? Badrus. Kang Badrus, rumahnya di mana? Lumajang. Sudah berapa lama di sini? 1 tahun. Sudah 1 tahun. Iya, di sini mulai ngaji apa? Salatan. Siap. Nggih, doa. Iya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Hidayatullah. Hidayatullah. Ya wis. Salat malamnya jangan ketinggalan. Iya. Monggo. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Imam, Pak. Imam. Mas Imam.
Nggih, kelayanan tamu yang ikhlas. Lakukan 3 hal. Yang pertama, ada tamu harus kupuh. Kedua, harus lungguh. Ketiga, harus suguh. Itu ada tamu. Ikhlas karena Allah. Salam. Siapa namanya? Dadan Mbah. Dadang. Oh, Dadan. Dadang. Jaga hatinya ditata. Zikirnya mulai dari dzikrul asma, dzikrul sifat, dzikrul dat, istiqomah. Ya, monggo. Itu kenapa itu? Pelongak-pelongok. Nggih. Siapa namanya? Adrian. Udah berapa lama di sini? 1 tahun. Oh, siap. Ngaji apa biasanya kalau malam? Wirid. Oh, wirid. Wiridnya apa? Sholawat. Sholawat nuridat. Ditambahi juga dengan zikir Allah 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 Allah. Nggih. Nggih, monggo. Itu yang di bawah suruh sini. Dia itu. Salam. Dari mana? Dari Belingi. Dari Wilingi. Namanya siapa? Mahira. Belingi mana? Pelumbangan. Oh, siap siap. Iya. Biasanya kalau malam wiridnya apa? Itu istighfar sama sholawat. Istighfar, sholawat, tambah dzikir, ismudat, nggih. Allah Allah Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Semarang apa? Namanya siapa? Ardian apa? Namanya Ardian. Wiridnya bisanya apa? Sholawat Hanya selawat. sama ya Latif. Istighfar dulu. Siap. Istighfar, salawat, ya Latif, ya Allah. Istighfar, salawat, ya Latif, ya Allah, 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 Allah. Oke. Monggo. Bentar. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Dedi ya. Dedi. Dari mana? Dari Tulang Bawang Lampung. Loh, tulang bawang Lampung sama kayak abahmu Lampung. Lampung mana? Tulang bawang. Tulang bawangnya mana? Di Indo Lampung ya. Oh, tebu. Nggih, niku Pabrik tebu masuk. Masuknya terus ujung mentok. ujung Teng mentok. desa ini. Dente Teladas. Oh, terus ke sini tujuannya apa? Membenahi diri lah. Kalau belajar agama ini dan sholat nggih. Nang lima wantune berjalan. Iya. Amin. Amin. Ya dijalankan sholatnya yang sing tenanan, wiridnya sing tenanan. Nggih, monggo. Dikira istighfar, sholawat, ya Latif, ya Allah. Assalamualaikum. Siapa namanya? Mas Riki. Rumahnya di mana? Tuban. Di Tuban. Iya, di sini udah berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Dikirnya apa? Hu Allah. Allah. Minangkane metu. Allah minangkane melebu. Anak sing metu mergo anak sing melebu. Baru sampai yang dapat jasa di sini. Zikir ini disebut dengan zikir saman. Di atasnya zikul ledat.
Setiap Allah akan menjelaskan dirinya seperti kul huwallahu ahad, Allah menjelaskan dirinya sendiri. Itu diawali dengan hu. Hu itu kembali ke Allah. Jadi amalan ini sangat luar biasa karena ini tentang Allah, yaitu tentang zat, tentang makrifat. Maka istiqomah. Jangan mengharapkan apapun kecuali untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat luar biasa. Ketika kamu dzikir seperti itu, semua makhluk langit semuanya bergetar, luar biasa. Maka itu nanti sangat luar biasa untuk dirimu. Dilakukan dengan cari ridha Allah. Sholawat dulu sebelum dzikir itu, karena untuk mengenal Allah harus lewat baginda Rasulullah. Jangan sampai ketika mau sampai ke Allah nggak akan bisa kalau nggak lewat baginda Rasulullah. Kamu tahu Islam aja dari baginda Rasulullah. Kita ini semuanya bisa mengetahui Allah, bisa mengenal Islam hanya karena lewat baginda Rasulullah. Sholawatnya dulu. Sholawat dulu. Setelah berasa di dalam hati ada ketenangan, sudah mulai ada kenyamanan dan ingin melanjutkan ke hu Allah baru. Hu Allah. Tapi pertama ya Rasulullah baru hu Allah ya. Ya Sayyidi ya Rasulullah gitu terus. Nanti setelah selesai hati tenang nyaman baru hu Allah. Karena Allah pun juga nggak mau didekati, didatangi kalau nggak lewat baginda Rasulullah. Karena baginda Rasulullah adalah kekasihnya Allah. Semoga diamalkan istiqomah kan Allah. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Namanya siapa? Nur Siti. Pak Kang Nur Siti. Okay. Pak Nur Siti harus lebih baik lagi sholat malamnya. Jangan turu. Saya tahu kamu itu. Nafsu itu harus dilawan. Kalau nafsu sering dilawan, maka dia akan biasa tertekan, akan biasa nurut. Tapi kalau orang biasa dikendalikan hawa nafsu, maka seumur hidupnya akan hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu itu mengajak dalam keburukan, dilawan. Sholat malam, sholat 5 waktunya berjamaah. Ya. Salam. Siapa namanya? Dadang Hidayat, Bang. Dadang Hidayat itu ada setannya di sini. Ada setannya di sini. Sini ada setannya. Setannya itu dari mana? Dari kelakuan kamu sendiri. Nggak usah ditutup-tutupi. Nggak usah kamu tutup-tutupi. Bagaimana kelakuan kamu itu saya tahu. Coba kamu beristighfar yang banyak. Sehari itu 1 malam 1000 kali istighfarnya. Karena untuk menghilangkan yang buruk, sebenarnya kita nggak perlu melakukan apapun. Dengan cara melakukan yang baik, yang buruk itu akan hilang. Nah ini sering melakukan keburukan kok, makanya jadi sarangnya setan. Paham kamu? Kamu itu bukan karena ini dan itu, tapi karena kelakuan burukmu. Coba tanyakan ke hatimu, jangan dibohong.
Kamu di sini dirawat, diopeni, ya diimbangi dengan cara menjaga hati, sholatnya, puasanya, terus istighfarnya, ya minimal 1 malam 1000 kali. Saya lihat kalau nanti malam nggak diamalkan, tak buang kamu dari luar sana. Diamalkan ya, enggak. Mana sisi apa? Sisi Fa. Udah tidur. Terus ini. Siapa namanya? Muhammad Khairan. Khairon. Khairon. Apa wiritannya? Salawat. Sholawat apa? Jibril. Kamu aja ndak istiqomah kok piye kamu mendapatkan sebuah fadilah atau maunah. Harus istiqomah dulu. Minimal dia baca 12.000 satu harinya istiqomah. Ya? Ya. Kalau nggak istiqomah yuk nggak dapat apa-apa. Makan aja harus tiap hari. Monggo. Istiqomah 12.000 sholat Jibrilnya tiap hari. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Aji Saputro. Aji Saputro. Rumahnya di mana? Cilacap. Apa amalan zikirnya? La ilaha illallah Allah samahu. Belum waktunya kamu. Diamalkannya aja istighfar sama sholawatnya. Istighfarnya 1 malam 1000 kali, terus ditambah sholawatnya, terus la ilaha illallah, itu aja. Kamu belum dapat, kamu belum mampu, kamu pengkas udah diedan. Cukup istighfar, sholawat, la ilaha illallah ya. Sudah. Apa pikiranmu, Duk? Pikiranmu apa? Astagfirullah. Ping pira? Sak mampu wae. Kok sak mampune? Lah kowe mangan ya ora sak mampumu, sak warekmu. Mau ora masalah mampu ora mampune. Mau atau enggak mau, bukan masalah mampu atau enggak mampu. Mau atau enggak mau itu. Coba dibaca surat Al-Ikhlas. Setiap malam itu minimal dapat 7 kali. Lebih bagus 70 kali. Istighfar itu bagus untuk dirimu. Tetapi juga ada sesuatu hal yang enggak bagus yang untukmu. Paham? Boleh kamu meratapi kehidupan. Boleh apa enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Orang kita harus mensyukuri kehidupan. Istighfar buahnya meratapi kehidupan, boleh enggak? Enggak boleh. Istighfar itu mohon ampun kepada Allah. Setelah memohon ampun, lalu mendekat. Jadi istighfarnya cukup 33 kali. Terus baca surat Al-Ikhlasnya 7 kali atau 70 kali. Terus sampean baca sholawatnya. Terus la ilaha illallah, baru ya Latif. Nggih. Diistiqomahkan. Jangan sampai banyak yang punya amalan tapi belum ada yang bisa merasakan. Ini karena kurangnya istiqomah. Nurnya belum ada di dadanya, hanya di bibirnya aja. Pak Dubli. Dan jangan terfokus pada hitungannya.
Kalau sedang membaca itu jangan fokus pada hitungannya, tapi dirasakan bacaannya. Nah, bacaan itu membaca dirimu sendiri. Namanya siapa? Muhammad Rahim, Pak. Dari mana? Surabaya. Apa zikirnya? Sholawat Nurja. Sholawat itu untuk menyambungkan rasa cinta. Cintamu belum ada. Istighfar dulu 1000 kali. Terus baca la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Nggih. Monggo. Assalamualaikum. Dari mana? Dari Wonosobo. Namanya siapa? Kang Ahmad. Kang Ahmad. Ahmad Muhammad. Apa dikitnya? Ya Latif. Baca istighfar dulu setiap malam 100 kali. Setelah itu panjenengan baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Terus baca la ilaha illallah 100 kali. Baru baca sholawat 100 kali, haqqallah 100 kali. Setelah itu baca sholawat nuridatnya 15 kali. Nah, itu baca ya Latif ya. Apa namanya? Atau Tami. Kalau ngaji itu dibarengi dengan warok. Jangan ngaji hanya menjadi sebuah rutinitas, tapi tidak ada eksistensinya. Mengaji itu mengkaji, ben ngerti, ben iso jalani. Jangan cuma ngaji tapi kamu nggak menjalani. Orang mengaji itu untuk mengkaji, biar bisa mengajeni orang lain. Kalau kamu ngaji cuma menjadi rutinitas tapi tidak menjadi sebuah eksistensitas kelakuan, ya nggak akan ada manfaatnya. Paham? Mulai nanti malam sholatnya kamu saya lihat, sholat malamnya, sholat 5 waktunya, zikirnya saya lihat ya. Kalau ternyata tidak kamu ngerti, tidak kamu kaji dan tidak kamu lakukan, nanti kamu saya pendam. Paham? Monggo. Assalamualaikum. Siapa ini namanya ini? Jaka. Jaka. Rumahnya di Tegal, Jawa Tengah. Apa wiritannya? Mulai nanti malam istiqomah istighfar 100 kali. Setelah itu baca sholawat 1000 kali. Ya Sayyidi ya Rasulullah 100 kali. Setelah itu zikir Allah Allah Allah. Dipusatkan di sini, nanti akan berasa di seluruhnya ini. Sering sakit kepala ya? Belum, masih ada yang tersumbat, belum lancar. Dilancarkan dengan zikir Allah Allah. Ketika zikir Allah Allah, diam, jangan bergerak sama sekali. Rasakan nafasnya masuk Allah, keluar Allah.
rasakan detak jantungnya. Dari jantung nanti akan mengalir ke seluruh tubuh. Ya. Sudah, kamu dengan cara berbuat baik, kebaikanmu mengalir untuk orang tuamu, baik yang sudah ada maupun sudah nggak ada. Jadi nggak usah berpikir apa. Kalau kamu berbuat baik, kebaikanmu itu mengalir untuk orang tuamu, bahkan untuk masa depanmu. Jadi kebaikanmu itu akan mengalir untuk orang tuamu. Maka bagaimana untuk baik kepada orang, baik kepada diri kita sendiri. Jangan berbuat maksiat, jangan sampai kita melanggar syariat. Barakallah. Assalamualaikum. Siapa namanya? Eko. Eko. Eko siapa? Eko Sulistio. Yatim piatu. Nggih. Dari umur berapa? 3 bulan. Belum ditilang. Kenapa amalannya nggak ada yang diistiqomahkan, itu kenapa? Kalau anu napa nate wedi ngoten. Bukan. Kalau amalanmu tidak istiqomah, gimana kamu bisa sampai kepada Allah? Buntu. Jadi untuk sampai kepada Allah itu harus istiqomah. Tirakatnya atau torekohnya dijalankan. Mulai nanti malam diamalkan. Istighfarnya 100 kali. Nggih. Terus dibaca sholawatnya 100 kali. Terus zikir Allah 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 minimal dapat 1000 kali. Nggih. Itu aja sudah, nggak usah macam-macam ya. Oke. Ya monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Supri, Pak. Supri. Udah berapa lama di sini? Alhamdulillah sudah 2 tahun. 2 tahun. Udah 2 tahun di sini. Ikut ngaji di sini. Ikut ngaji. Sholatnya jamaah di sini. Insyaallah. Kalau kamu di sini tapi hatimu nggak di sini, nggak akan ada gunanya, akan ada barokahnya. Jadi kalau kamu di sini, hatimu juga di sini, ngaji di sini, sholat jamaah di sini, sholat malam di sini. Saya perhatikan nanti kamu di sini. Nih, monggo. Assalamualaikum. Salam. Siapa namanya? Dani. Dani. Udah berapa lama di sini Dani? 2 tahunan. Dani, kamu di sini, hatimu juga harus di sini. Paham? Kamu di sini, hatimu juga di sini. Sudah enggak usah mikirin apa-apa. Bundanya. Orang ini di sini, hatinya juga disuruh dan tempatkan di sini, ngaji di sini, sholat di sini. Bila perlu istrinya mau usaha di sini, dibuatkan usaha apa gitu, bikinin kopi kayak apa, itu bikinkan usaha di sini. Istrinya montang manting jualan malam-malam sendiri apa di sini, itu tidak bagus. Cuman makan jual di sini, sana udah nggak apa-apa. Suaminya di sini, istrinya kerja montang-manting sendiri, bikinkan usaha di sini, biar hati juga di sini. Nggak pas kalau kayak begitu. Suami itu selalu bersama, apalagi dalam hal usaha. Yang barokah itu seperti itu. Yang barokah itu kerja bersama, bukan sendiri-sendiri.
Apalagi kalau sampai ke luar negeri, ada toh orang yang bekerja sendiri-sendiri sampai merantau ke luar negeri, itu nggak barokah, kurang barokahnya, kurang barokah. Tapi mereka yang berjuang untuk keluarga ya luar biasa, membantu keluarga. Tetapi kalau bisa ya di tempat yang sama, ya ngaji sholatnya di sini. Kamu saya perintahkan untuk jam setiap malam di sini baca istighfar 100 kali, terus baca sholawat 1000 kali, terus zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dibaca 100 kali sampai 1000 kali. Diingat-ingat itu, dilakukan setiap malam. Oke. Tadi ibunya dari mana sini? Dari mana ibu? Jember sini. Namanya siapa? Hah? Jamilah. Ibu Jamilah dari Jember. Yang sabar. Hidup itu semuanya pasti ada masalah. Hidup itu pasti ada masalah. Tidak ada orang hidup yang tidak ada masalah, itu tidak ada. Tinggal bagaimana kita menerima masalah tersebut. Kalau ikhlas sabar ya sudah menjadi naiknya derajat kita. Apa yang menjadi hajat panjenengan di sini? Inginnya anak saya. Maju sini, maju. Lagi sini, maju sini. Iya. Anak saya yang nomor 1 itu ini sering sakit-sakit. Usaha apa aja nggak bisa fokus. Sering gagal. Okay. Usaha selalu gagal. Dulu pernah pengobatan jarak jauh, terus itu apa namanya, kafarahnya itu belum dilaksanakan sampai sekarang. Iya. Saya pinginnya sekarang mau diulang lagi gitu loh, Pak. Iya. Tapi anaknya sekarang di rumah, mau ajak sini nggak mau. Iya, tidak apa-apa. Namanya siapa anaknya? Novi Kurniasari. Novi Kurniasari. Ini Umur berapa? umurnya 33. Umurnya 33. Oke. Udah berumah tangga. Belum apa?
Nanti kita doakan bersama-sama. Penyebabnya beliau kenapa kok selalu gagal, itu kurangnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masalah-masalah yang dari luar masuk ke dalam. Masalah-masalah yang dari luar masuk ke dalam. Jadi beliau lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mendekat kepada Allah. Tapi keluarnya tuh banyak sekali, kalau malam tuh nggak, susah tidur. Iya. Sekarang ini sesak nafas. Adanya Iya. airnya pas ini. Semuanya tiga-tiganya dibuka. Sekarang cukup begitu aja, nggak usah demi Allah hak. Kalau saya salah, saya dibentuk sama Gusti Allah. Kalau saya benar, saya ditolong sama Allah. Di sini tinggal gitu aja. Siapapun itu di sini, siapapun itu, termasuk kamu dan kamu semuanya. Di sini kalau kamu baik, demi Allah, kalau kamu di sini baik, kalau kamu di sini baik, hidup kamu akan baik, hati kamu akan baik, hidupmu akan tenang, akan tentram, akan senang di sini. Tapi kalau di sini kamu nggak baik, hidupmu akan susah, pikiranmu akan sengsara dan menderita. Boleh ditanyakan ke hatimu sendiri. Mulai saya dek sini, tanyakan ke hatimu sendiri. Siapa yang dek sini melakukan sebuah kesalahan akan ada ketakutan. Ketakutan sendiri, akan ada kesengsaraan, kekhawatiran, ketidaktenangan. Tapi coba tanyakan di dirimu sendiri. Tanyakan, saya tahu itu. Siapa yang di sini hatinya itu baik? Ini. Tanyakan, ini. Ketika dia di sini baik, ada saya tambah senang, tambah tentram, tidak ada kekhawatiran. Boleh kamu. Saya tahu di sini siapa yang kurang baik hatinya itu akan merasa ketakutan, akan ada kewaswasan, karena itu setan. Setan itu maksudnya dari alladzi yuwaswisu fi suduri najim lajinati wa. Siapa yang melakukan kesalahan, siapa yang hatinya itu nggak benar-benar beriman, jarang sholat berjamaah, suruh ngaji angel, dah pasti pengennya ya cepat pulang. Sudah kelihatan toh? Kelihatan enggak? Sudah kelihatan. Yang pulang ngajinya nggak tenanan, malah demennya sama main perempuan. Iya tak? Iya enggak? Iya. Maka sampai itu harus bangga di sini itu. Karena yang baik akan tetap ada di sini, dan yang nggak baik akan pergi sendiri gitu loh. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Karena di tempat ini sudah ada banyak para wali yang datang ke sini. Dan kalau sudah wali yang datang ke sini, loh, wali sudah datang di sini, yang busuk-busuk itu akan mati sendiri. Yang tidak sholat jamaah, yang sholat 5 waktunya ketinggalan, yang ngajinya gak tenanan, yang pikirannya blingsatan, mikirin setan, mikirin wanita, mikirin harta, ini di sini bakal pergi sendiri kok. Bahkan yang punya rumah sendiri, kalau pikirannya cuman ke harta, pikirannya cuman ke wanita, pikirannya cuman dunia,
tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, akan pergi dari sini. Jadi jangan main-main sama tempat ini. Coba sekarang sampai yang sholatnya dulunya sering ketinggalan, sekarang sudah enggak. Tapi masih ada yang celelean. Nanti lek tak sewadui ya baru. Jadi ndak sini ya. Yang penting apa? Sholat 5 waktunya jangan ketinggalan. Sholatnya berjamaah. Mau dzikir sholat malam itu aja. Loh, mulai nanti malam saya akan sering ke atas sana kok. Siapa yang waktu jam 2 waktu malam untuk sholat malam, untuk dzikiran kok masih tiduran? Tak tendang, siram. Yang nggak suka ya biar pulang aja. Yang nggak terima orang tuanya ya suruh sini, suruh bawa pulang katanya. Mendek sini itu mendidik untuk menjadi insan yang berakhlakul karimah. Paham ya? Paham? Ini sekarang bukan padepokan. Di sini ini sekarang pondok pesantren. Nur Asifa, Nurusifa, Nurusi Sifa. Nur itu adalah jalan untuk mendapatkan sebuah keselamatan atau obat-obat hati, tenangan hati. Ya, dengarkan itu. Setelah berjamaah semua yang ada di sini. Assalamualaikum. Nah, untuk ibu ini, anaknya ini gangguannya dari setan. Gangguannya dari setan. Setan datang. Assalamualaikum. Salim dulu dong. Kalau pertama ketemu itu gini. Nah, itu dong. Tos dulu. Dengerin saya ceramah kok. Gimana kamu itu? Hatinya nyambung kok. Ini dari kecil selawatannya kan sama saya. Hanya yang nyambung sama saya ya pasti saya lagi ceramah ya pasti dekat, yang nyambung hatinya ke saya. Yang nggak nyambung ya takut ya, jangankan mau mendekat, ngelihat aja males. Yang nyambung sama saya ya saya lagi ngomong, lagi masih tahu ya pasti mendekat. Nurusi Sifa, pondoknya namanya sama kayak ini, Sifa. Sifa nanti mau saya ajak ngomong berdua ini. Udah dewasa, dipersiapkan untuk nanti ke Lirboyo ya. Dipersiapkan untuk waktu kamu sudah tinggal sebentar lagi. Kamu nanti bakal ke Lirboyo. Dari Lirboyo kamu nanti ke Yaman, sekolah di Yaman. Setelah nanti dari Yaman kamu masih harus ke Mesir, Al-Azhar. Dipersiapkan. Sudah, jangan mikirin sesuatu hal yang nggak penting. Pikirkan sesuatu hal yang penting untuk dirimu itu. Sesuatu yang wangi itu pasti dicari sama orang. Kayak emas dulu. Emas itu dimanapun buat dek peceran, buat dek kali golek wong. Emas itu tetap emas. Nggak jadi emas. Jangan jadi batu koral yang taruh di situ nggak ada yang mau.
cuman buat injek-injekan aja, bukan buat pajangan, buat hiasan. Injekan doang koral itu. Yang sabar ya Bu ya, anaknya yang penting didoakan. Panjenengan di sini kita berdoa bersama-sama. Pegangin airnya. Sudah ngobatin orang nggak perlu yang pakai gimana-gimana. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sir. Dad. Sifat. Kuat. Minggat. Sir. Dad. Sifat. Kuat. Minggat. Sir. Dad. Sifat. Kuat. Minggat. Bis. Sir. Dad. Sifat. Kuat. Minggat. Minggat saka kersane Gusti Allah. Saka kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Asyhadu anna an la ilaha illallah Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dhati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridho dan maudahmu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri anak saya. Siapa namanya? Gangguan yang dikarenakan tempat nasab, kurangnya taat maupun maksiat. Gangguan yang diakibatkan oleh tempat nasab, kurangnya taat maupun maksiat. Ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum anak saya atau oleh anak saya sendiri maupun oleh orang lain. Penyakit yang disebabkan oleh ain tempelan maupun
sihir. Innama Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'u wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam ya. Assalamualaikum salam ya ahlul ghaibi wa syahadati. Assalamualaikum salam dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya perintahkan kamu, wahai makhluk Allah, untuk tidak lagi mengganggu saudara berjamaah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, falullah, la ilaha illallah. Yang manis kekersaan Gusti Allah, dengan kalimat la ilaha. Assalamualaikum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, falullah, la ilaha. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Hai kamu makhluk Allah, saya perintahkan kamu dengan izin Allah, wahai makhluk Allah, untuk menolong saudara kita yang mengalami gangguan. Dengan izin Allah, sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, falullah, la ilaha. Manjing kekuasaan Gusti Allah, menuju kalimat la ilaha. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sirullah, sirtat sifat kuat minggat, sirtat sifat kuat minggat. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum ayuh Nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Bismillah, sirtat sifat kuat minggat. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, falullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, semua gangguan dikatakan di dalam tubuh. Siapa nanya Bu? Novi Kurniasari. Yang hilang seperti itu. Coba sampai lihat dari situ. Dilihat. Napas di sini nih. Kelihatan Ibu. Biarkan beliau nanti yang membantu di sana. Dengan izin Allah. Ini bukan dari golongan bangsa jin, tapi dari golongan Adamul Muqaddas. Biarkan beliau nanti yang membantu di sana. Untuk anak saya ya. Iya. Bilang yang izin Allah ambil tanah, masukkan di sini, dibuang di sungai. Potong rambutnya, masukkan ke sini, dibuang di sungai. Tanah di rumah. Ya kalau bisa di bawah tempat tidurnya. Nggak ada tanahnya tempat tidur.
apa namanya, bekas-bekas debunya atau apa, iya. kotor-kotorannya. Kotoran nggih. Terus depan rumahnya masukkan ke sini nanti. Depan rumah sama di kamarnya. Iya. Ya. Nanti ini dibuang untuk di sungai. rambut. Dibuang sungai, pegang tangan kiri, baca sirdat sifat kuat minggat. Masukkan ke sini. Baca bis sirdat sifat kuat minggat. Ini rambutnya. Masukkan ke sini. Kalau yang ini pegang tangan Kanan. Beda ya, kanan. Pak? Ini kiri. Ini kanan. Sirdat sifat kuat minggat. Yang ini tangan kanan, tangan kiri. Sama. Dan kiri tangan kanan. Ini tempatnya, ini badannya. Ini nanti diminumkan, dimandikan. Ini dimandikan. Nah, ini untuk rambutnya. Coba diikat pakai apa itu? Itu tanda. Dikasih tenor. Karet atau mori itu diikatkan. Karet aja biar enggak itu. Rambut. Ini, Untuk rambut. ini juga karet warna apa? Beda. Rambut ini untuk tanah. Nah, ini tanah yang hitam tanah. Untuk yang nggak diikat itu untuk orangnya. Ini untuk minum sama untuk mandi. Iya. Itu ya. Nggih. Monggo a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sal asma wa syifat wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sal asma wa syifat wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sal asma wa syifat wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala Muhammad nuridati wa syiri asma wa syifat wa ala alihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, Ya Allah, saya memohon pertolongan, ridho dan maunahmu ya Allah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri anak saya ya Allah. Gangguan yang dikarenakan tempat nasab, kurangnya taat maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketapalan maupun sihir, dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi mulku kulli syai'in. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi saril asma'i, sebut namanya. Asma'i, sebut nama anaknya. Nafi Kurniasari. Al-Fatihah. Sedulur batin, anak batin. Sedulur batin, anak batin, sebut nama anaknya. Baca Al-Fatihah. Siapa namanya? Nafi Kurniasari. Ini untuk Tanahnya, ini rambutnya, ini orangnya. ini tanah. Oke, monggo Kang Sepya. Tempatkan saya bawa. Ambilin airnya. Ibunya sini juga itu. Bapaknya mana? Ini bapaknya.
Aji. Namanya siapa? Mulyono. Mulyono. Mulya dunia mulya akhirat. Amin. Amin. Nama ibunya siapa? Sawitri. Sawitri. Dulu ada apa namanya, cerita radio namanya Sawitri. Di emasku, di anakku itu. Pernah dengar? Anu, apa? Cerita radio itu loh. Sawitri itu. Di anakku, di bojoku kan. Bapak. Iku sing ngau matur. Ngau sempat ngripe kalih Kang Eko di Rupiah ternyata wonten sing manggoni. Oh, gerok-gerok terus badhe ngajak ragane terus sih. Sampai napa lagu gunung iki ambak wae. Iya. Sing tetes anu waktu sore sering kambuh. Kayak gimana? Kayak ketakutan gitu. Kalau kambuh itu rasanya di sini di pundak tengah itu. Biasanya sering dulu kemarin itu waktu di sini orang itu kan di pinggir jalan anu rumahnya temannya. Ada sosok tapi tidak bisa lihat wajahnya, hanya membelakangi rambutnya gondrong gitu sampai di rumah begini terus dulu sambil berdoa ketakutan. Dibentengi dirinya dengan zikir ya. Zikir. Baca bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad gitu. Dibentengi. Jadi setiap keluar masuk rumah itu baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Setiap keluar masuk rumah. Kalau dari rumah sering baca surat Al-Ikhlas 7 kali, 10 kali. Ini sama ini hampir sama gangguannya. Sampai saya heran itu. Yang mengganggu ini seseorang yang sakit hati karena bunuh diri. Marni yang mengganggu beliau ini sakit hati karena akhirnya bunuh diri, terus mengganggu beliau ini. Sering baca surat Al-Ikhlas biar lepas. Di dalam ikhlas itu nggak ada kata-kata ikhlas, itu nggak ada. Dalam surat Al-Ikhlas itu nggak ada kata-kata ikhlas. Ya sirdat sifat itu. Sampai saya heran di rumah itu apa ada benda-benda. Ada benda-benda plekenya gadul-gadul, keplek-keplek. Ya setiap sore sering ketakutan kayak gitu. Ada apa-apa? Tidak apa-apa, tidak ada. Kalau ada yang ngomong ada bendanya ini bohong, keples-keples, kebles-kebles gitu. Nggak ada bendanya. Selalu gangguannya di rumah ya Pak? Iya, karena memang cocok sama diri kamu. Dulu itu waktu saya masih SD itu saya ngeliat di jendela kamar itu ada jempol cewek karena putih mulus. Di rumah nggak ada yang kayak gitu. Putih mulus demit. Yang mulus tuh ya ini loh mulus. Terus Itu ya pernah mulus. dengar suara ketuaan dari kamar juga waktu sendiri waktu maghrib tuh. Masalahnya bukan di rumahmu, di dirimu. Masalahnya bukan di rumahmu, di dirimu. Buktinya bapakmu, ibumu ya apa-apa. Emang di rumahmu ya sing kena ganggu ya bapak ibumu. Bukan begitu. Diri kita itu terlahir sebagai manusia itu yang harus tahu bahwa kita itu diciptakan karena untuk memainkan sebuah peran dalam kehidupan.
Semua yang diciptakan Allah itu mempunyai peran. Bahkan setan itu ya penting diciptakan untuk punya peran. Perannya menggoda. Ya kalau manusia nggak digoda gimana? Setan itu ya penting. Gimana kita mau meminta pertolongan kepada Allah kalau nggak ada penggodanya ya? Makanya setan itu jangan disalahkan. Dia punya peran kok. Kalau mau disalahkan ya diri kita sendiri, jangan nyalahkan setan. Adanya setan lah kita bisa selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya bukan di rumahmu, bukan di tempatmu, bukan di kamarmu, di dirimu sendiri. Harus selalu senang, tentram, nggak gampang marah, nggak gampang bingung. Sekolah ya jalanin aja. Ada soal ya tinggal dikerjakan. Ada teman ya wes ditemani aja. Dia suka nggak sama kita ya terserah dia. Kita nggak perlu harus sesuai dengan apa yang dia suka, enggak. Ada orang yang nggak suka bilang, ada temannya bilang kayak gimana, biarkan aja, ini apa dipikirkan. Kalau kamu pikirkan, kamu rasakan, kamu itu kan ya akhirnya kamu yang jadi korban. Ya biarkan aja. Suka nggak suka urusan dia, yang penting kita sama orang tua baik, sama Allah baik, sudah itu aja. Dia kan butuh teman dan kamu yang dibawa. Kalau saya sih nggak mau ya sorry aja ya. Sakit hati ya kamu aja sendiri, ngapain ngejajah saya. Makanya dari situ yang penting hatimu tenang, tentram, itu gak ngambekan, gak gampang marah, santai aja, bahagia aja. Kalau bahagia tertutup, kalau kamu mikir terbuka. Ya sekarang untuk supaya hatinya selalu tenang, sering baca surat Al-Ikhlas minimal 7 kali setiap hari, dibagi istiqomah setelah sholat itu. Ya bukan cuma setiap sholat, setiap waktu ambil nyantai, dinikmati, nggak cuman ya, cipek malah dinikmati. Dalam Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad gitu, nggak apa-apa. Allahu somad gitu, dinikmati aja. Kalau lagi senggak main kesini sama ini, curhat sama Mama Dedeh. Ya Gus, kalau di rumah itu kalau kambuh itu jenengan sih ada sih abah gitu. Ustadz Siva tanya dong gitu, nanti jawab, keluarkan dalilnya. Sudah apa berapa hadis? Innallaha maha sabirin gitu. Anadofatu minal iman gitu, ceramah dia itu ya. Kita banyak belum jalan ya. Itu ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat, sehat lahir batinnya. Gitu. Ibadahnya toh yang sehat, pikirannya nggak sehat. Edian dirantai. Kemarin tahu gitu tak ajak ya, nanti ya kita terus ya, masih makan orang gila. Banyak orang yang sehat badannya, pikiran nggak sehat, dirantai kayak sapi ya. Yang penting hatinya tenang. Ini bislah, tak kasih ini aja buat tan ya. Ya, ini nggak usah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad gitu. Ya. Ini tanya
bapaknya sini, bapaknya pegang tangannya saya. Kamu saya sini, tangan satunya bawahnya, nah bismillah, la haula wala quwata illa billah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim, syarat kuat sifat minggat, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Buat mandi, nanti ini disiramkan di rumah, siramkan di tempat tidurnya buat mandi ya, buat mandi, siramkan di rumah buat mandi, ini disiramkan di rumah aman ya, campurkan nanti garam, bacakan surat al-fatihah falak, surat al-fatihah alikah falak anas ya, cukup. Mangga bawa.